Selamat sore adik-adik semua, mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Waalaikumsalam. ngajar daring gini nih, saya ngeri loh. Lihat pesertanya sampai di atas 50, 60 nih kayak apa ya? Kayak kayak dikepung gitu. Lain loh Mas ya, kalau belajar belajar daring nih ngeri juga gitu. Ngeri-ngeri sedap juga untuk ini tuh. Oke, pada atau ini minggu berapa ya? Jadi saya Minggu diminta untuk ke-11, Pak, izin. 11 radar polarimetrik. Nah, radar polarimetrik ini juga kunci dalam pengolahan radar. Kalau biasanya saya di awal tuh bercerita tentang konsep radar itu, konsep di remote sensing atau pengindaan jauh itu ada dibagi dua. Pengindaan jauh aktif dan pasif. Biasanya saya bercandanya itu pengindaan jauh itu sama dengan dunia gaib dan dunia nyata. Kalau pengindaan jauh yang ini, yang pasif, itu dunia nyata. Lihat gunung, muncul gunung. Lihat vegetasi hijau, nampak hijau. Nah, kalau di radar ini itu dunia gaib gitu. Tidak enak dilihat tapi sebetulnya ada sesuatu di sana. Nah, sesuatu itu kita explore. Contohnya kemarin kita belajar tentang interferometri. Pada fase dilihat, apa yang bisa dilihat? Nggak ada yang enak dilihat fase itu. Diolah, muncullah salah satunya dengan lens subsidence atau deformasi atau data ketinggian. Lalu data itu berupa angka nggak enak lihat, muncul diekstrak jadi data kelembaban. Nah ini pun sama. Sekarang kita belajar tentang radar polarimetri. Jadi radar polarimetri itu sebetulnya kita mempelajari, menghitung, lalu menganalisis dari mekanisme hamburan. Nah ini, mekanisme hamburan. Ya, kan dari awal bilang radar itu sebetulnya yang ditangkap itu adalah backscatter atau hamburan. Nah, hamburannya itu nanti kita olah. Ada beberapa metode atau beberapa algoritma untuk mengklasifikasikan dari metode hamburan tersebut. Nah itu. Oke. Ini seperti sedikit mengulas ke belakang dulu. Ini kalau lihat slide-nya ini cukup banyak ini juga. Nanti kita skip aja mana yang kira-kira penting. Jadi sinyal dalam radar yang diterima memberikan informasi tentang sifat-sifat hamburan dari permukaan tanah. Jadi sifat hamburan. Jadi dengan hamburannya itu, dengan sifat-sifat hamburan, kita bisa membedakan objek satu dengan objek lain. Ini konsep dasar daripada polarimetri. Ya, ini juga. Lebih banyak informasi diperoleh dengan mempelajari berbagai macam polarisasi. Nah ini, jadi menggunakan single polarisasi, dual polarisasi dengan kuat polarisasi, jelas semakin banyak polarisasi, semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Namun dalam pengolahan tentu dari simple menjadi lebih complicated, jadi lebih lebih kompleks dalam pengolahannya. Nah ini, jadi scattering at different wavelength polarisasi. Jadi ada infrared image yang sebelah atas. Lalu di bawahnya radar image. Ini ya, jadi menggunakan radar image. Jadi saling melengkapi informasi yang ada di optik dan di radar. Nah, ini. Jadi di remote sensing ini bukan seperti dewa ya, sepertinya maksud saya itu bisa semua bisa diatasin. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau paling bagus itu sebetulnya ya saling melengkapi ini juga. Apalagi orang geologi, saya belajar dengan orang geologi. Orang geologi itu selalu menggunakan multi data, baik optik maupun dari radar. Radarnya untuk mempelajari patahan-patahan atau lurusan-lurusan itu diambil dari radar. Dan itunya untuk mengeksplor, membedakan jenis mineralnya menggunakan data optik. Jadi semakin data itu dioptimumkan juga. Apabila Anda coba lihat Anda sekali-kali ke websitenya USGS, banyak sekali aplikasi-aplikasi geologi menggunakan data dari pengindaan jauh untuk ini. Oke, di sini ini alasan kenapa kita saya sendiri juga awalnya saya senang mengolah optik, namun beberapa kali optik itu kendala awan. Nah, muncullah saya tertarik kenapa saya lebih senang mengolah dalam radar itu karena salah satunya adalah bebas awan. Dulu saya lama ngolah di optik juga, bahkan pernah
ikut di salah satu kegiatan yaitu disebut dengan SATIN, Satellite Transfer in Teknologi in Indonesia, itu mengamati daerah Papua. Programmingnya hampir 2 tahun 3 tahun dari Papua. Programming menggunakan data spot itu. Alhamdulillah datanya itu tidak pernah terwujud karena itu kendala itu juga awan untuk ini juga. Waktu itu tahun kurang lebih tahun 2008 sorry. Tahun 98 waktu itu radar masih belum berkembang di Indonesia seperti saat ini juga. Jadi orang masih kebawa irama prosesnya itu sama dengan data di optik gitu juga. Jadi radar itu diperlakukan sama dengan optik. Jadi selalu cenderung lihat secara visual juga. Pernah ada satu perusahaan besar mapping, dia membeli data radar untuk klasifikasi hutan di Indonesia. Dan katanya waktu itu langsung datanya hasil interpretasinya banyak yang miss juga. Ya karena mengandalkan selalu seperti kayak foto udara maupun optik apa yang dilihat. Karena di radar itu pernah sesuai kita pelajari berbagai macam yang harus banyak dikoreksi juga gitu. Belum namanya nanti efek shadow, terus ada lagi phosphorescent turning atau namanya layover juga. Nah, seperti itu ya. Ini jadi seperti ini. Jadi ini adalah animasi ya, ini salah satu untuk monitoring banjir ya, ini kan ini ya, ini kemarin ada yang ini juga siapa ya kemarin yang itu juga ada, lupa siapa, ada yang datang, saya mau monitoring banjir atau memantaukan banjir bukan citra satelit radar. Nah itu juga memantaukan seperti ini ya. Oke, ini sedikit aja itu juga. Ini juga new generation ya, ini udah saya jelaskan yang itu ada untuk mengekstrak elevation model, terus mengekstrak deformasi atau tomografi. Oke, ini kita masuk di ini. Jadi mungkin awal sudah pernah disinggung sedikitnya juga. Jadi sebetulnya di radar itu ada sebut dengan dua parameter, sebut dengan polarimetric radar parameter dan parameter ya. Jadi di radar parameternya itu nanti berbagai amplitudo, lalu amplitudo rasio dan relatif fase angle sudut atau koherensi. Ya. Lalu parameter modelnya kita bisa menentukan forest structure atau ketinggian pohon di suatu hutan, lalu menghitung biomasa, lalu menghitung soil moisture, lalu menghitung kekasaran tanah atau ice layer structure, lalu dan lain-lainnya. Ya, ini juga. Lalu aplikasinya untuk forest ekologi atau manajemen dari mengolah hutan, lalu farming management, lalu ekosistem modeling. Nah ini sebetulnya dari sini banyak kita kembangkan dalam polarimetrik itu kegunaannya. Lalu ini yang paling perlu diperhatikan adalah mengenai pemilihan band. Jadi band-bandnya itu ada yang nanya, Pak, band apa yang kalau itu yang paling bagus? Sebetulnya tidak yang paling bagus, tergantung kegunaannya. Gitu. Nah kalau kita memang mau mengamatin kanopi, ya sudah kita menggunakan S-band atau C-band. Tapi jangan salah, Anda jangan sampai mau monitoring suatu pertumbuhan tanaman padi menggunakan L-band. Ya pohon nggak akan, yang padi tumbuh nggak akan kedeteksi itu juga karena penetrasinya. Jadi penetrasi itu dalam itu tergantung pada panjang gelombang dan kerapatan dari hamburan tersebut juga. Ya. Jadi ini adalah nanti kita apabila Anda sudah di dunia kerja atau mau penelitian, ingat pemilihan band harus sesuai dengan untuk apa kita aplikasi itu. Ya. Kalau orang geologi rata-rata yang saya tahu senangnya pakai L-band karena dia tidak membutuhkan informasi yang di atas di atas tanah. Jadi dia seolah suatu area itu kayak ditelanjangi dulu, dikupas dulu. Nah, kupas itu cara ngupasnya itu menggunakan band yang lebih panjang, yang seperti biasanya orang menggunakan S-band dan Z-band, tapi dia menggunakan L-band. Dulu favorit sih sebetulnya datanya itu dari Jepang, ALOS. Makanya lulusan Jepang rata-rata menggunakan data ALOS dan juga L-band.
Oke, ini adalah bagaimana cara menghitung koefisien hamburan, backscattering coefficient, itu sebenarnya rumusnya nanti satuannya dalam desibel. 10 log 10 dikali energi rasio. Energi rasionya adalah berapa energi yang diterima dan berapa energi yang dipantulkan. Ini juga. Setiap data radar apa tidak sama dalam menghitung ininya. Kalau nggak salah ini tuh radar sat 10 log ada berapa juga. Tapi kurang lebih ininya seperti ini algoritma umumnya. Namun setiap data berbeda. Ini tidak berlaku untuk semua data ini juga. Nah, jadi ini nanti data untuk data ALOS ada lagi ininya, algoritma. Cuma satunya biasanya diwujudkan dalam desibel ini juga, ya. Jadi kalau yang positif itu adalah fokus untuk energi yang sangat kasar, biasanya lebih terang itu nilai itunya nilai apa hamburannya itu lebih tinggi dibandingkan nilai yang permukaannya halus atau seperti air. Lihat aja nanti Anda kan kemarin sudah dikasih sudah download sudah coba di main-main di software Snap tuh ada menghitung nilai hamburan. Itunya biasanya sigma nauti itu juga. Nah, hamburan itu lihat di permukaan halus seperti air dengan di perkotaan. Nah, biasanya perkotaan itu nilai itunya lebih tinggi dibandingkan yang permukaan halus seperti air. Ini gambarnya ya ini seperti ini. Alasannya itu karena begitu permukaannya kasar, dia banyak nilai yang dikembalikan lagi ke sensor. Jadi nilainya itu yang ditangkapnya itu dengan sensor resipnya itu lebih tinggi dibandingkan energi reflectednya. Berbeda dengan yang permukaan halus. Jadi begitu ditransmit, dia tidak ada lagi nilai atau energi yang kembali ke sensor. Oke, mengenai koefisien nilai hambur, ini orang sudah mengklasifikasikan seperti ini. Ini kurang lebih ya, bukan tapi nggak jadikan patokan ini juga. Jadi ini dia sudah membagikan beberapa kualifikasi yang disebut dengan very high backscatter itu mempunyai nilai di atas minus 5 desibel. Ya, very high. Ada yang high backscatter itu kurang lebih diklasifikasi minus 10 sampai 0. Moderate backscatter minus 20 sampai minus 10. Lalu low backscatter itu di bawah minus 20. Di sini adalah typical skenario-nya, ada yang urban, yang very high, ada yang translate towards radar, ada yang permukaan sangat kasar, atau radar looking very steep. Terus ada juga di sini high backscatter juga masih tetap bright softness, dense vegetation, lalu sampai yang low itu apa disebut dengan air ya, smooth water, air jalan biasanya atau very dry soil itu sand itu atau pasir itu sangat rendah sekali karena itu seolah-olah kayak cermin dia. Jadi pantulannya tidak ada dikembalikan lagi ke sensor tapi dihamburkan ke arah yang berlainan dengan yang ditransmit. Oke. Ini adalah contoh sensitive aperture radar X-band dengan polarisasi VV ya. Ya. Nah, ini urban area. Ini adalah forest contohnya. Ini adalah agriculture. Lihat dari polanya. Nah, ini nanti juga kita bisa bermain-main kok radar bisa warna. Ini kalau kita bermain-main di komposit ya, di komposit, dimasukkan komposit seperti di optik, itu bisa diisi datanya itu di band merahnya diisi polarisasi HH horizontal, lalu greennya diisi horizontal vertikal, lalu bluenya diisi vertikal. Oh ya nanti saya nitip data radar sat 2 Mas ya tahun 2014 silakan kalau buat latihan saya via itu nanti saya via sudah Google tidak Drive perlu saya melalui kirim ke. proses ini lagi ketika akan masuk di semester 9. Siap, Pak Rian. Jadi, Oh, tapi nggak boleh. saya kaget tak kira Pak mereka marah sama saya. Enggak Pak, ini Oke. karena di Prodi jadi ada yang sedang ngomong juga Pak Punten. Siap. Oke. Oke. Nanti saya kirim itu juga. Oke ya, ini datanya ini data cluster ya, karena DLR itu adalah lapangan Jerman, punya Jerman juga. Nah ini bisa ini. Oke. Ini di subset ya, ini juga nah ini bisa seperti ini. Dan
masih lebih hijaunya juga dibandingkan dengan yang lainnya juga. Nah ini yang sederhana sekali mengolah polarimetrik. Yang paling sederhana adalah boleh bilang sebut komposit ya. Komposit ya, mengkompositkan polarisasi, R-nya rate-nya HH, green-nya HV, blue-nya VV. Ini. Oke. Oke, ini lanjut. Kenapa kita menggunakan polarimetrik? Radar polarimetrik. Nah, ini polarimetri itu singkatan polarisasi dan metri, yaitu polarnya polarisasi, metri mengukur. Jadi adalah ilmu untuk memperoleh, lalu diolah, dianalisis keadaan polarisasi medan elektromagnet. Jadi diolah juga. Informasi pola yang tergantung dalam gelombang hamburan balik Basketball dari media tertentu sangat terkait dengan struktur dan orientasi geometris dan juga sifat geofisiknya seperti kelembaban, kekasaran, dan konduktivitas. Jadi banyak sekali yang terkait di ini yang mempengaruhi polarisasi itu, ya informasinya itu yang mempengaruhi nilai hambur itu banyak sekali. Panjang gelombangnya, sudutnya, lalu dengan kondisi fisik di permukaan buminya, kelembabannya, kasaran, dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar kenapa di radar itu bisa membedakan objek satu dengan objek lainnya. Radar polarimetrik berkaitan sepenuhnya dengan sifat vektor gelombang elektromagnetik yang terpolarisasi. Oke. Ya, ini jadi konsep daripada polarimetrik. Ini adalah sedikit aja ini mengenai spektrumnya, jadi bukan spektrum, arti perjalanan gelombang itu seperti apa ini juga. Kalau disebut dengan panel tegak lurus, dia seperti ini ya. Path of vibration of electric field. Jadi ini juga, nah ini kurang lebih ini kalau disimulasikan. Oke. Lalu, nah ini yang paling penting ini. Kita biasanya yang umumnya itu kita mengolah itu menggunakan polarisasi secara linier ya. Kalau singkatnya LP, linear polarisasi. Nah, ini linear. Jadi linear itu transmit, baik lagi linear aja, linear lurus ya, lurus. Paniknya juga. Nah, kebetulan saya sampaikan di sini orang Indonesia, salah satu pakar dunia ini juga kelahiran Indonesia, asli produk Indonesia namanya Profesor Josepat, itu mengembangkan apa yang disebut dengan circular polarisasi light. Itu pertama kali di dunia dia mengembangkan CP. Circular polarisasi. Jadi dia polarisasi muter dia. Itu. Jadi sehingga kalau ada pohon itu mau apapun dia jadi seolah kayak muter, circular ini juga. Itu kelebihannya juga. Nah, yang biasa kita gunakan itu linear, hanya linear aja HH, VV. Nah, namun pakar dari Indonesia nih sayang kenapa sekarang malah pakar di Chiba University ini juga. Silakan kalau adik-adik mau melanjutkan S2, S3, dia masih cinta Indonesia. Terus terang aja banyak yang daftar ke sana. Kalau ada orang Indonesia pasti dia nomor satukan Indonesia sampai sekarang juga. Chiba University ini juga. Silakan adik-adik kalau itu biasanya tiap tahun tuh ada apa beasiswanya mau Bosudo apa lupanya juga itu bisa dapat itu kalau ketiba Pak itu selalu welcome juga gitu. Alhamdulillah pernah magang di sana juga alatnya itu ada alat baru datang ke sana namanya alat untuk mengukur proses dielektrik. Prof saya izin gini-gini, dah ini bukunya kasih kuncinya alatnya baru juga jelasin sama dia juga. Humble sekali ini juga itu. Ini saya informasikan aja. Dia banyak kembangkan di sirkulasi polarisasi ini juga. Ini orang bukunya banyak sekali, patennya udah di atas 100 paten untuk tentang radar processing radarnya juga. Pak Josepatnya juga. Pak Jos dipanggilnya juga. Itu asli ini apa? Dulu rumahnya di Lanut di Bandung ini juga rumahnya karena bapaknya tentara dulu itu Pak. Silakan kalau ada yang mau itu bersurat atau apa email Pak Josepat searching aja ini juga. Insya Allah kalau email selalu dijawab untuk orang kita juga. Jadi pernah segala informasi dulu ada orang sana malah kayak cemburunya juga. Kok kenapa sih lab ini penuh orang Indonesia? Jujur di sini banyak orang Indonesia juga. Ya ini juga. Oke. Jadi ini yang sirkular polarisasi ya ini juga. Nah ini juga jadi polarisasi elips itu parameternya ada orientasi angle, electric angle, phase angle. Dan ini juga bisa kita nanti kembangkan bagaimana dari permainan itu bisa untuk mengkarakterisasikan hamburan itu juga. Jadi ini ada parameter untuk polarisasi elips itu ada orientasi angle yang nilainya minus pi per 2 sampai
P/2, lalu ellipticity angle dan phase angle. Oke. Ini yang saya singkat skip aja sebagai ini aja ilustrasi. Ini ada polarisasi handedness juga seperti ini. Jadi dia menggunakan tau, jadi ininya sudutnya antara -4pi sampai dengan pi/4. Oke. Ini adalah konversi state polarisasi. Ini juga. Jadi bayangkan di polarisasi aja banyak sekali yang bisa Anda ekstrak untuk jadikan apabila berminat menjadikan judulnya juga. Namun sayang saya belum pernah dapat yang namanya circular. Belum sempat minta aja seperti itu. Kalau nggak salah Pak Jos itu udah beberapa kali ngambil data di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Sumatera, yang tahu di Makassar pernah ngambil, di Jogja pernah. Jadi ini dia tool dia yang hasil gitu ngambil akuisisi melalui pesawat udara juga. Oke. Informasi yang tergantung dalam gelombang hamburan balik backup dari target tertentu sangat terkait dengan struktur geometris. Jadi dengan struktur geometris sangat mempengaruhi dengan hamburan baliknya. Lalu daya pantulan itu sendiri, bentuknya seperti apa? Orientasi, sifat geofisik, keloban, kekasaran, dan lain-lain. Ya ini yang ininya apa? Ini yang mempengaruhi daripada nilai hambur. Lalu ini airborne pulsar sensor, ini ada airsar, ada dosar, ada MEMS, ini juga. Ya, ini juga. Lalu yang spaceborne sensor ini ada CSAT, ada ERS-1, ada GRS-1. Sekarang GRS-1 kalau sudah ini udah habis masa ininya. Lalu ada radar SAT-1, ada ERS-2, masih banyak lagi saat ini. Ada satelit kayak Cosmo, ada Terasar, radar SAT-2, masih banyak ya satelit yang buatan India itu. Nah, atau yang Indonesia nggak salah kalau 8 tuh lupa saya apakah udah operasional atau belum juga. Oke. Sat polar magnetic aplikasi. Nah, untuk apa saja? Nah, ini kayak tadi ada untuk biomasa, untuk structure, untuk agriculture. Nah, soil moisture. Bisa nggak bisa? Ini kebetulan disertasi saya tentang soil moisture dan kekasaran. Ini. Nah, terus ini untuk topografi. Nah, kita udah jelasin kemarin topografi. Mengekstrak digital elevation model. Lalu untuk kerapatan, penetration depth. Kalau S kita nggak punya daerah S-nya juga. Water equivalent. Nah, ini juga bisa untuk water management, untuk water cycle, untuk monitoring banjir dan seterusnya. Ini adalah contoh yang airborne pulsar sensor ini. Jadi HH dalam dB, HV dalam decibel, VV dalam ini. Secara kasat mata memang susah membedakan, hanya terang gelapnya aja juga untuk ini. Namun nanti dalam perhitungan kita bisa membedakan bagaimana HH, HV, dan VV bedanya seperti apa. Ya. Nah ini perhatikan nih sebelah kiri ini yang sebelah kanannya dimainkan ini. Yang mulai kita bermain di RGB. Red-nya itu coba nanti Anda bermain-main di ini di data yang kemarin di download itu. HH plus VV red-nya. Lalu ininya yang keduanya isi VV, yang ketiganya HH kurang VV. Nah ini. Coba bermain-main itu. Yang tengahnya diganti jadi VV. Kan kalau nggak salah itu ada dua polarisasi kalau yang sentinel. Nah coba ini juga. Nah ini bermain-main jadi dengan kombinasi polarisasi secara visual lebih jelas dibandingkan menggunakan single polarisasi. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang dilakukan di lapangan, bagaimana untuk monitoring hutan, lalu runway, mana buildings, mana kerapatan mangrove, mana tinggi mangrove, mana yang open water. Nah ini, datanya digunakan untuk menggunakan HH, HV, dan VV. Nah ini, jadi mana yang dense mangrove, mana yang tall mangrove ini. Jadi gini saja belum diolah, baru secara ini sudah tampak lihat membedakan antara objek satu dengan objek lain. Maka dari awal bilang nih semakin banyak polarisasi digunakan, semakin banyak informasi yang didapat, walaupun even secara visual. Ini dari mulai sekarang ini data-data spaceborne. Jadi ada yang data-data Sentinel-1, Trisat, ALOS 2, nanti ada lagi macam-macam lah. Ini juga.
Ini yang namanya teras 1 tandem ya. Jadi dua dia tuh, dua juga. Ngambil tandem dia. Kiri kanan. Jadi ada tandem terasar. Dua dia aja. Tandem aja dia kemana juga. Untuk ini. Yang saya tahu itu ada lagi satelit untuk Rusia. Dia malah kalau ngambil untuk posisi ininya, steroidnya dia dimiringkan. Manuvernya juga. Lebih seru lagi juga. Nah ini software yang dulu saya belajar radar ini, terus saya otodidak juga dari web saya belajar. Saat ini menggunakan Polsar Pro versi 5. Silahkan Anda kalau mau ini. Ini mudah sekali ini ya, di Polsar Pro ini untuk memahami nanti bagaimana mengekstrak apa namanya nilai hambur, bagaimana menginversi kelembaban tanah, bagaimana menginversi kekasaran, ini ada semua di Polsar Pro ini juga. Dan ini codingnya bisa bisa diambil kalau rajin bisa dirubah ke MATLAB atau ke C++-nya juga. Nah ini jadi di ininya di algoritmanya codingnya open source juga. Silakan kalau mau bermain di Polsar Pro versi 5. Gampang, simpel. Kalau yang open source gini gagal untuk ini install nggak ada masalah. Kalau crack-crackan biasanya begitu gagal ini harus diformat juga. Ini aman juga Polsar Pro juga. Ya. Lalu tentang polarimetri. Yang tadi sebenarnya ada HV ya, yang awal udah jelaskan itu ada HH itu jadi transmit H, receive H. Jadi itu dengan HH atau HV. Di transmitnya horizontal, diterimanya vertikal. Ada lagi nanya, Pak, yang bagus yang mana juga? Nah, sepanjang saya tahu atau dengan dibandingkan dengan berjurnal-jurnal juga, biasanya kalau topografinya bervariasi, itu saya selalu HV atau VH selalu digunakan. Ini juga. Nah, itu. Nah, biasanya kalau objeknya itu datar-datar, biasanya menggunakan polarisasi HH ini juga. Anggap daerah-daerah flat ya, daerahnya juga. Daerah pertanian, kalau saya di Jawa Utara itu Pantura, saya gunakan HH. Tapi kalau udah mulai masuk antara banyak perkotaan dengan ini, saya gunakan HV atau VH. Oke. Polarimetri ini jadi untuk meliputi ada sebutnya crosshairs, yaitu bagian ilmu kami yang mengandung air, lalu bagaimana vegetasi, hidrologi. Nah ini di radar ini sangat mampu sekali, apalagi berhubungan sama yang daerah-daerah basah atau air. Dua pendekatan pelengkap untuk mempelajari polarimetri. Model teoritis prediksi bagaimana sinyal polarisasi berinteraksi dengan media yang berbeda. Lalu pengamatan dilakukan dengan instrumen pengiraan jauh mengungkapkan pola polarisasi untuk berbagai jenis tutupan lahan. Jadi mengungkapkan pola polarisasi. Nah, polanya. Mekanisme hamburan yang kita pelajari. Ya. Ini juga ilustrasi menggunakan C-band. Datanya data radar sat. Ini C-band HH, C-band VV, C-band HV. Lalu kita dibikin dikomposit jadi HH, VV, HV. Red-nya di HH, VV-nya di green, lalu di blue-nya HV. Nah ini, jadi berwarna. Ini saya sebagai, ternyata memang menggunakan berbagai polarisasi secara visual pun sudah bisa membedakan objek satu, objek lain dengan lebih mudah. Scattering polarimetri. Nah ini, jadi konsepnya ini ada di transmit. Ya, ini transmitter jadi dalam X dan Y, lalu di receive X dan Y. Ya. Jadi nanti yang XX itu boleh bilang polarisasinya dalam X itu HH. Lalu YY itu VV. Kombinasi jadi X. Jadi disimbolkan jadi apa yang disebut dengan nanti dibikin dalam scattering polarimetrik itu dimasukkan dalam bentuk matrik apa yang disebutnya Sinclair matrik. Sinclair matrik itu matrik 2x2. Jadi scattering polarimetrik itu direpresentasikan dalam bentuk matrik. Namanya matrik Sinclair matrik. Ini matrik ada SXX, SXY, SYX, dan SYY. Ini. Nah ini. Oke. Jadi ini adalah Sinclair matrik dalam bentuk untuk scattering polarimetrik. Oke, dalam pengambilan data ini nanti ada yang disebut dengan untuk scattering matrik ada disebut dengan bistatic scatter. Jadi bistatic itu menggunakan
Jadi ada vehicle atau wahana, maju, ambil lagi. Nah ini bistatic scatter. Ininya saya nggak begitu campur dalam, ini formulasinya seperti ini. Jadi dalam ini ada scatter field, lalu ada yang disebut incident field, dan ini yang tengah adalah scattering polarimetricnya. Dipengaruhi pada tergantung dalam medannya, incident field-nya. Ya. Jadi kalau di observasi ada menggunakan 7 independent parameter, jadi ada 4 amplitude. Nah, saya udah bilang Anda udah pernah buka-buka amplitudenya di satelit radar ini, ada yang secara amplitude, ada yang fasenya. Jadi 4 amplitude itu yang warna biru, ada 4 amplitude, jadi SVH, SHH, SHV, SPV, lalu 3 fase yang warna merah fasenya. Oke. Lalu ini bistatic measure juga menggunakan bistatic. Lalu ada yang juga dengan monostatic. Bedanya monostatic itu SHV dengan SVH sama itunya. Nah ini bedanya. Jadi nggak ada bedanya. Kalau tadi bistatic itu SHV dengan SVH beda. Sekarang itunya sama. Nah ini. Ya. Oke, saya lanjut juga untuk ini. Ini contoh yang ininya, yang monostatik. Ini juga ada HH, HV, VH, dan VV. Oke. Scattering, reaction on irradiation for a single scatter. Ya. Jadi, nah ini. Jadi ini dalam satu resolusi sel. Ini diwakilkan dengan 2x2 scattering matrik. Jadi matrik hamburan polarimetriknya diwakilkan dengan menggunakan matrik 2x2 ininya. Ya, single ini juga. Jadi dalam SHH, SHV, SVH, dan SPV. Oke. Nanti buat apa? Nanti di belakang saya jelaskan sebetulnya untuk apa ada sheet polarimetrik nih. Lalu ini tadi scatter refleksi is scatter dependent ya. Nah, ini. Jika ininya multiple target, nah ini kan. Ini tadi single scatter. Tapi kalau sekarang multiple target, nah ini tidak bisa digunakan menggunakan matrik yang 2x2 ini. Kalau tadi hanya single ini, jelaskan ini single scatter ya. Kita bisa menggunakan matrik yang diwakili oleh SHH, SHV, SVH, SPV. Namun jika ininya targetnya multiple target, ini sudah tidak bisa menggunakan tadi menggunakan singular matrik, ya. Nah ini, oke. Nah ini yang perlu jelaskan juga. Jadi ada yang disebut dengan nanti ada yang disebut coherent scatter. Ini coherent matrik bisa diwakilkan dengan menggunakan matrik yang tadi singular matrik. Namun, begitu kita nanti suatu area atau satu resolusi pixelnya menggunakan incoherent scattering, ini sudah tidak bisa menggunakan apa yang disebutnya singular matrik. Nah ini, ya. Jadi ininya harus menggunakan change of degree of polarimetry. Jadi nanti menggunakan metode yang lain untuk ini. Ini bedanya coherent dengan incoherent. Nah, tapi namun pada kenyataannya kita sebetulnya selama ini mengamati banyak yang lokasinya incoherent scattering. Oke. Nah ini lebih jelas lagi tentang ini. Jadi kita ada parameter-parameter ya, the different target polarimetric descriptor. Jadi saya bilang ini parameter dalam polarimetric remote sensing ada 7, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang parameter yang diekstrak, yang diturunkan dari polarimetric remote sensing. Pertama ada sebutnya singular matrik yang tadi. Lalu apa yang disebutnya target vector. Lalu apa yang disebutnya Knauf matrik. Lalu nanti ada disebut coherent matrik dan covariance matrik. Nah ini. Nah makanya tadi kalau mau Anda menggunakan tadi software ini, software apa? Software yang tadi Pulsar Pro ini semua ini kebuka ini juga, bisa ini juga untuk itu. Ya. Nah, ini singular matrik. Nah, yang tadi udah jelaskan singular matrik itu diwakili oleh SHH, SHV, SVH dan SVV. S itu hamburan ya, hamburan dari HH, HV, VH dan VV.
Lalu ini contohnya ini scattering parametric ya untuk ini ya yang tadi dijelaskan juga tadi synchronic color coding HH, HV dan VV. Ini lihat kan jelas ya pertanian mana, jalan mana ini juga untuk ini. Oke. Nah, ini menjelaskan juga tentang yang tadi. Jadi kalau apabila cuma deterministic scattering, jadi ini kalau deterministic scattering itu bisa diwakili oleh namanya Sinclair matrix. Lalu apabila partial scattering, ini sudah tidak bisa dijelaskan atau diwakili oleh Sinclair matrix. Harus menggunakan statistical description. Nah, kita masuk ke statistical description. Nah, ini. Jadi kapan nanti menggunakan Sinclair matrix, kapan menggunakan coherent matrix, kapan menggunakan variant matrix, ini. Nah ini, tadi Sinclair matrix sudah ada. Lalu kita menurunkan apa yang disebut target vector. Lalu target vector ini, nah ini nanti bisa dilihat ininya apa, rumus turunannya sampai untuk mendapatkan K dengan omega. Nanti singkatnya K itu sebenarnya setengah 1 per akar 2 dikali SXX ditambah SYY, XX kurangi SY dan seterusnya. Lalu ditransferkan. Ini K. Ya. Nah ini saya balikin lagi. Jadi menghitung nilai K. Lalu menghitung nilai omega. Omega itu, nah ini rumusnya, omega itu jadi ini. Jadi omega itu SXX SXY SYX di SY ditransferkan. Ini. Jadi ini. Jadi omega ada K-nya sudah dapat. Oke. Ya. K ada omega. Oke. Lalu ini kita menghitung sekarang Knauf matrix. Nah, matrix ada lagi. Knauf matrix menggunakan ini matrix 4x4, yaitu matrix satunya apa elemen satu-satunya diisi A0 tambah B0, E, H, F dan seterusnya. Apa itu A0 dan B0? Nah, A0 itu adalah generator of target symmetry. Nah, ini jadi semua namanya mekanisme hamburan dipisahkan tiap matriksnya itu. Nah, ini. Tapi ini si Knauf ini yang punya algoritmanya. Jadi dibagi matriks 4x4, masing-masing matriks itu mempunyai karakteristik masing-masing metode hamburan. Nih, ya. C ini adalah yang linear, D ini yang harmonnya cuma curvature, ada yang helicity atau glue dan seterusnya. Ya. Ini contoh-contohnya yang ini, jadi ini. Jadi Hoynen parameter. Jadi Knauf ini ya, ini juga. Oke. Lalu parameter selanjutnya apa yang disebut dengan coherence matrix, ya. Ini sebenarnya statistical description yang tadi saya bilang bukan yang Sinclair tapi statistical description. Coherent matrix, nah ini dari S ini lalu dibikin divektorisasi. Ya. Terus ini kan ada ini nanti menghasilkan apa yang disebut dengan matrix coherence T. T ini matriksnya 3x3. Unsurnya T11, T itu coherence matrix, T12, T13. Nah, T11 itu diisi, nah sama ini juga. SHH plus SVV kuadrat. SHH plus SVV terus, nah juga. Jadi tiap elemen itu mempunyai karakteristik atau mekanisme hamburan masing-masing. Jadi sudah bukan linear lagi, bukan Sinclair matrix lagi, tapi menggunakan apa yang disebut deskriptor statistik. Ini. Nah, secara ini jadi gini. Jadi T11 ini nanti apa yang disebutnya single bounce scattering. Nah, ini single bounce. Jadi ini itu jadi objek single bounce. Lalu yang kedua matriks T22. Rumusnya SXX min SYY kuadrat. Nah, ini double bounce. Nah, ini karena mekanisme hamburan juga. Tidak selalu juga. Karena dalam satu area itu berbagai macam objek, jadi mempunyai berbagai macam mekanisme hamburan. Lalu yang T3 itu adalah volume scattering. T33. Nah, ini.
Ya. Secara visual ini T11 ini ya. Lalu T22 ini, lalu T33 ini. Ini adalah warna menunjukkan dari biru, dari hitam ke sampai pada tingkat desibel, tingkat koefisien hamburannya. Jadi semakin merah itu adalah hamburan yang tinggi. Ini juga biasanya objek-objek seperti yang saya sampaikan, objek-objek buatan manusia atau vegetasi biasanya warna merah. Warna biru, nah, biasanya itu gelap, itu warna-warna yang mempunyai permukaan yang halus atau air. Nah ini. Nah ini, jadi dengan coherent matrix, jadi objek satu, objek lain dibedakan berdasarkan tingkat atau bagaimana hamburannya itu terjadi. Oke. Lalu selanjutnya para ahli mengembangkan lagi tidak hanya coherent matrix, lalu di mekanisme hamburan direpresentasikan dalam covariance matrix. Nah ini covariance matrix beda lagi yang tadi juga. Jadi diwakili oleh matrix 3x3. Tapi kalau simbolnya sekarang kalau tadi T, sekarang C. C11 diisi SHH kuadrat, C12 akar 2S SX kali SHH kali SN dan seterusnya. Ini. Ya, ini juga. Ini contohnya, ini juga. Jadi ini adalah sama pakai desibel, hanya ininya menggunakan algoritma yang lain. Jadi C11 ini juga. SHH kuadrat. Jadi 2 dikali X kuadrat ini juga. Terus. Ya. Oke. Tadi sudah kita mempelajari, saya balik sedikit. Nah ini, Sinclair matrix, Knopf matrix, coherence matrix, dan covariance matrix. Sebenarnya untuk apa? Nah ini, kita jawab di sini. Nah ini, tadi parameter itu digunakan untuk apa yang disebutnya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu sebetulnya mekanisme untuk memisahkan objek satu objek yang lain berdasarkan mekanisme hamburan. Nah ini ini nama-nama orang yang mengembangkan dekomposisi ya. Jadi yang satu apa yang disebut dengan coherence decomposition ya. Nah, dia menggunakan Sinclair matrix. Siapa saja teori yang menggunakan itu? Si Pauli. Pauli itu dia tidak hanya dia menggunakan Sinclair matrix saja. SHH, SHV, SVH, dan SVV. Dah, itu. Lalu si Kroeger tahun 90, dia menggunakan Sinclair matrix juga. Lalu si W.L. Kamel. Ya. Nah, tadi ada lagi si Knopf matrix. Nah, itu disebut dengan target dichotomy. Yang gunakan ini adalah si J.R. Hounen dan R.M. Barnes. Nah ini. Nah, jadi tadi dengan bisa kita menggunakan algoritma Sinclair matrix, nah kita nanti menggunakan algoritma si Pauli, si Kroeger, dan si Cameron juga. Lalu ada lagi yang para ahli mengembangkan lagi, tapi menggunakan tadi yang coherence matrix. Yaitu salah satunya adalah si Claude Potter tahun 85 yang mengembangkan. Ya. Nah, ada lagi si Hom. Ada lagi menggunakan si Claude Potter tahun 96 dan 97. Dia menggunakan coherence matrix. Nah, ada juga yang para ahli menurunkan atau mengembangkan apa yang disebut dengan matrix covariansi. Ya, T ini juga. Model yang digunakan adalah si Freeman. Nah, Freeman ini saya pernah menggunakan data Freeman. Ini bagus sekali Freeman. Kalau Anda search ini jurnal saya udah masuk, udah tahun 2018 saya udah ininya indeksnya Scopus ini juga Freeman udah ada ini, itu saya ini nulis ini juga. Silakan searching itu juga. Saya menggunakan Freeman untuk klasifikasi fase pertumbuhan tanaman padi pakai Freeman juga. Nah, ini. Oke. Nah, ini sekarang kita coba si Pauli. Pauli berdasarkan ini si Pauli. Nah, ini Pauli pakai ini. Pauli dasarnya menggunakan Sinclair matrix ya. Jadi Sinclair matrix itu sama dengan dia A tambah B. Lalu matriks elemen 1 2-nya C kurangi I kali D.
lalu yang buat satu zat C tambah ID, lalu A kali B. Lalu diinikan. Nah, ini ya. Jadi A-nya ini, apa A-nya itu adalah, A-nya itu single bonds. Nah, B-nya itu dihedral. C-nya itu gunakan rotate. Lalu D-nya itu menggunakan ortogonal. Nah, ini. Si Pauli menggunakan Sinclair matrix. Ini. Jadi tiap elemen matriksnya diisi ini. A, B, C, dan D. Ini. Jadi dia dasarnya menggunakan Sinclair matrix. Si Pauli. Nah, ini. Nah, ini. Yang surface ini. Lalu dihedral mana? Rotate dihedral mana? Nah, ini. Jadi dikembangkan, dipisahkan objek berdasarkan mekanisme kemudian. Ya. Nah, ini contohnya ini lihat yang di sebelah kiri bawah ini rate-nya itu 0,5 dikali SASW kuadrat, green-nya apa. Nah, coba Anda juga bisa bermain-main dengan ini, dengan apa yang data kemarin download itu, terus parametrik, lalu dibikin seperti ini. Ini. Bisa, nanti sekali. Lalu ini teori incoherence ini decomposition, jadi scattering 1, scattering 2, 3, dan 4. Lalu dijumlahkan scatteringnya itu, jadi karena dalam satu wilayah itu ada multiple scattering, jadi dari fungsi 1 itu T1, T2, T3, dan T4. Digabung semua, ini juga. Ya, jadi ini ada yang surface, ada yang dihedral, ada yang scatter 4 yang juga. Jadi S1, S2, S3, dan S4. Lalu ini adalah skenario scattering apabila di dalam soil surface. Jadi ada yang volume surface scattering ini. Lalu ada yang volume, ada yang dihedral. Ini ada mantul ya, dihedral. Ya. Ini adalah jadi gabungannya itu adalah volumetric scattering model itu gabungan dari surface, dihedral, dan volume. Nah, ini. Lalu ada yang menggunakan ini refleksi symmetric scatter, jadi sama dia mengembangkan, jadi menggunakan simetrik itu ada yang M dan N nya juga, jadi tetap itunya dibagi seperti dua bidang. Dia nanti total hamburannya adalah hamburan dari TM dan TN. Nah, ini ada ininya. Formulasinya setengah dikali SAH, SVV kuadrat, dan seterusnya. Nih. Ya. Nah, ini yang tadi juga si Freeman juga ininya. Namun dia menggunakannya T ya tadinya ya, kovarian juga. Bukan scattering lagi karena si Freeman ya. Terus ini juga Freeman menggunakan surface, dihedral, dan volume. Ini formulasinya. Secara ini aja saya setelah singkat lagi nanti bisa baca sendiri untuk ini juga ya. Ini ya. Jadi ini ada yang si Freeman. Oke. Dihedral ini masih tetap yang lain ini apa hamburannya semua. Nah, ini contoh-contohnya yang si band, L-band. Perhatikan ini si band dengan L-band lebih ke dalam ininya, penetrasinya. Jadi merah dihedral, yang biru itu volume, yang itu ada surface, yang biru itu. Oke. Ini terus saya skip aja dulu untuk ini. Oke. Ini adalah nanti bagaimana hasil analisis itu dikuantitatifkan. Jadi bukan hanya secara visual aja mana biru mana ini, tapi berapa besar objek itu dalam tingkatannya hamburannya berapa desibel. Nah, jadi memang kuantitatifkan. Jadi ini flowchart-nya seperti ini, ininya diagram ini. Pertama ada polarimetric SAR data, beberapa data set dalam polarimetric, lalu proses di
kualitatifkan dulu analisis setelah tadi dikualitatifkan, lalu polarimetric description diekstrak itunya, lalu diinversi. Nah, diinversi model based physical parameter inversion. Ini apa yang disebut dengan kuantitatif, lalu menghasilkan bio and geophysical parameter. Ini. Jadi urutannya ini, jadi pertama data yang dari dataset polarimetric dikualitatifkan, lalu diekstraksi deskripsinya, lalu berdasarkan model fisikal itu diinversi untuk mendapatkan bio dan geophysical parameter. Apa saja yang dilakukan di kualitatif analisis? Pertama, kita melakukan spectral filtering. Lalu melakukan polarimetric target decomposition yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang menggunakan Pauli, ada yang menggunakan Freeman. Kita melakukan polarimetric target decomposition. Apakah dalam Sinclair matrix atau varian, kovarian, atau dan lain-lainnya. Ada Knopf matrix dan lainnya. Lalu kita saat mendapatkan dekomposisi, yang dilakukan adalah bagaimana mensegmentasi, mengklasifikasikan. Ini. Lalu dibikin di cluster. Nah, polarimetric, cluster. Nah, begitu dibedakan mana ini. Contohnya jenis pegasinya apa. Lalu terakhir di ekstraksi deskripsinya itu. Nah, ini adalah urutan bagaimana mengkualitatifkan data set polarimetrik SAR data. Nah, ini tentang filtering. Ya, ini dari awal disampaikan filtering karena ini berbagai macam fenomena, jadi akibat saling menguatkan dan saling melemahkan. Jadi satu data ini karena di radar itu data itu terkadang antara satu objek objek saling menguatkan atau menurunkan kualitas daripada nilai hambur. Nah, ini nanti biasanya kalau itu seperti granular noise ya, seperti bilangnya apa? Bintik-bintik. Nah, ini ininya awal sudah sampaikan ini. Jadi ada yang daerah itu homogen dan heterogen. Dan ini ada spectral reduction dan ini adalah spatial resolution. Jadi kalau namanya yang homogen nanti bisa menggunakan spectral itu dengan spectral reduction menggunakan filtering. Kalau yang ininya heterogen ya harus menggunakan spatial resolution. Nanti menggunakan multi loop. Ya, ini. Ini spek ini ada multi loop di seolah-olah kayak dirata-ratakan nilainya itu. Ya. Ini jadi yang biasanya ini lebih bagus teman ininya resolusinya menurun tapi agak blur ini juga. Lalu ada yang linear speckle filtering, ada yang median, kappa dan seterusnya. Ini. Ya. Ini filtering, konsep filtering saya lewat ini juga. Lalu target decomposition yang sudah saya jelaskan tadi, target decomposition. Lalu di sini bagaimana bagaimana data diinversi data itu ya, jadi data itu ada non-linear parameter dengan narrow network itu. Oke. Nah, ini lalu data itu diklasifikasikan ya, jadi data itu dari dataset udah speckle lalu target decomposition lalu diklasifikasikan. Nah, ini yang posisi yang sebelah kanan diklasifikasikan data itu. Ya, terus ini dilewat aja ini hasil ininya klasifikasinya ini berdasarkan entropi. Nah, ini hasil klasifikasi yang berdasarkan dari dekomposisi ini ya, sudah bisa bedakan. Jadi jangan kira bahwa di radar tinggi tidak bisa klasifikasi. Oke. Ini saya jelaskan terusnya juga terus. Oke. Nah, ini polarimetric remote sensing ini bersama WISAT ini. Kasih. Oke. Lewat ini.
Oke, itu sebetulnya masih banyak yang mau di ini. Silakan nanti di ini aja di apa dibaca untuk ini sampai nanti data udah saya ini kan. Jadi yang perlu saya tekankan sini. Ini sebetulnya untuk jadi kalau nanti Anda tertarik untuk ngambil ini, bayangkan dengan berbagai macam apa bukan macam ya. Metode-metode juga udah ada berapa 10 metode ini juga yang diinikan juga untuk mengklasifikasikan. Barangkali ada yang tertarik untuk klasifikasi suatu lahan menggunakan radar ini bisa digunakan juga. Lalu kita apabila kita data itu nanti menggunakan sirkular bukan bukan linear. Nah, itu juga bisa dikonversi data linear ke sirkularnya. Itu juga bisa sebagai bahan untuk jadikan topik tugas akhir. Jadi banyak sekali untuk data-data yang bisa dijadikan topik atau tema dalam tugas akhir. Silakan juga. Nah, setelah saya sampaikan tadi Pak Zulfikar, mohon maaf saya nggak bisa full sampai ini. Mungkin diskusi sementarnya 10 karena saya harus sudah ini. Mohon maaf sekali ada musibah juga. Silakan mungkin kita buka diskusi aja kalau ada yang bertanya ya. Boleh kurang dari 3 hari tapi Siap, Bapak. tulis dari Ya. Mangga. Silakan. Adik-adik mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi polarimetri ini betul-betul salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk data SAR selain interferometri. Kalau interferometri kan lebih menggunakan data fase, kalau polarimetri menggunakan data amplitude atau intensitinya. Ya, siap, betul. Jadi kalau kalian ingin mengolah data SAR tapi serasa mengolah data multispektral ya, data indera biasa, nah pakai polarimetri ini insya Allah harusnya nanti bisa. Siap, oke. Ya walaupun ada beberapa yang sedikit berbeda, tapi Ya. secara umum itu sama melihatnya konsepnya. Ya. Gitu. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya atau berminat ingin mencoba tugas akhir atau apa, dipersilakan kepada adik-adik sekalian. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Monggo Puja. Tadi kan kata band yang paling bagus tergantung penggunaannya tuh Pak. Siap. Nah kalau untuk ini Pak, untuk es salju gitu, bandnya yang bagus apa ya Pak? Oke. Mungkin kita bicara kalau di SAR itu pakai polarisasi ya, bukan band ya. Kalau band itu ke arahnya ke muter ya. Gini Mas, jadi juga tergantung ininya Mas, tergantung topografinya Mas. Berdasarkan jurnal yang saya baca dan saya pernah melakukan. Bukan, tapi nggak di S ya, gini. Jadi sebenarnya S itu sama aja dengan itu. Nah, jadi kalau polarisasi itu seandainya daerahnya heterogen Mas ya. Contohnya heterogen tuh kalau ada yang flat, ada yang bergunung, ada lagi. Nah, biasanya saya polarisasi HV atau VH selalu dipakai. Gitu. Nah, beda lagi kalau daerahnya itu relatif flat ya, relatif datar. Biasanya yang HH diinikan juga. Nah, namun yang daerahnya yang terjal total, biasanya VV lebih digunakan juga. Itu. Nah, jadi kalau amannya, nah kebetulan saya pertama kali belajar radar, datanya kuat pol. Jadi semua dipakai. Nah, adik-adik ini yang problemnya kalau mau menggunakan ini, datanya tuh datanya open source. Open source tuh hampir nggak ada yang kuat pol. Itu. Nah itu. Makanya tadi saya mau nanti berikan walaupun data tahun 2014, nggak ada masalah. Tapi itu bisa masih dijadikan tema. Kalau dijadikan tema itu data lapangannya lengkap. Itu karena data saya dulunya juga. Data itu. Itu bisa digunakan. Datanya itu ada 2 scene, 4 akuisisi. Nah, itu lengkap sekali juga. Quad pol. Itu. Hanya tidak interferometri. Itu aja datanya. Nah, itu silakan kalau mau digunakan itu juga. Apakah nanti bermain di optik, fusion optik radar,
itu untuk klasifikasi belum ada itu. Nah ini dibuka jadi integrasi optik dengan radar untuk klasifikasi lahan itu belum ada. Nah itu biasanya saya gunakan semua polarisasinya. Nah jadi kalau sekarang sebut yang lebih bagus yaitu jadi kalau trennya itu bervariasi biasanya yang sebut dengan cross ya cross apa namanya cross itu digunakan HV atau VH itu masih juga. Nah memang problemnya itu tapi bukan saya nggak mengecil hati. Sebenarnya gini, kalau Anda mau berminat di sini, ada sebetulnya. Anda bisa minta data ke 8. Data 8 itu banyak data ALOS. Itu banyak data yang kuarpol. 8. Kalau Anda kontak pesusun, saya bantu itu. Itu saya punya itu dekat, saya udah berapa kali itu, malah ada yang magang juga di sana, selalu dibantu sama 8 juga. Ini juga. Mungkin kalau waktu itu ada Pak siapa itu yang pernah jadi uji juga, itu Pak Dede Dirgahayu juga bantu itu baik juga sangat inilah welcome. Nggak apa-apa. Kalau mau itu langsung Anda kalau HP atau apa sana aja di 8. Kita bantu nanti juga. Baik kok ini juga welcome untuk ini. Atau ke BPPT juga Pak Gustaf juga banyak data-data yang kuadpol ini juga untuk ini. Nah itu. Kalau enggak yang kedua, sebenarnya bisa main Slonong Boy itu juga. Slonong Boy itu apa? Kita minta ke jaksa, nyuratin aja via kampus. Coba aja ini juga buat riset. Minta data gratis ini juga. ALOS 2. Nggak apa-apa kita bikin proposal aja juga gitu. Bikin aja juga kan nggak salah kan ya syukur diterima nggak juga ya coba aja untuk ini juga gitu. Mintanya kuarpol ini juga untuk ini. Nah itu masih juga. Jadi kita bisa bermain-main full di sini juga gitu. Karena tanpa kuarpol nggak bisa bermain-main di polametrik kita. Bisa tapi terbatas kalau pakai data yang ini, data yang apa yang gratisan ini juga. Ya mas ya gitu mas. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Siapa lagi? Nah, silakan mungkin yang lain. Puja sepertinya bertanya untuk tugas akhirnya, Pak. Itu Pak. Tapi bagus Puja. Kreatif bertanya. Silakan yang lain. Silakan adik-adik sekalian. Mungkin ada yang ingin bertanya. Total satu pembimbing 10 kali Pak. Misalnya ada 2 yang bisa 5 kali. Halo. Total Pak. Pak izin bertanya. Silakan. Ya silakan. Silia kurang paham ini Pak terkait apa yang kenapa harus VH kan ada band yang VH, VV kayak gitu kan Pak. Nah tadi kan Pak Rian jelasin kalau misalkan lebih baik atau bagusnya itu menggunakan yang VH. Nah itu kenapa harus VH itu? Kenapa Pak? Nah soalnya kan ya itu. Nah terus selanjutnya kurang paham sama cara perhitungannya gitu Pak. Mungkin lebih ke contoh gitu Pak, cara perhitungannya gitu Pak. Oke. Oke ya, gini. Mbak Silia kemarin udah download data, udah belum? Ini Pak, kemarin diskusi bareng Bapak juga Pak terkait tugas akhir Pak. Oh iya, lupa. Menggunakan metode polarimetrik juga Pak. Nah, oke. Jadi gini ya, konsepnya polarimetrik itu, jadi kan gini, prinsip gelombang ya, gelombang itu kan si sensor itu mentransmitkan gelombang ke objek, ya. Jadi penjalarannya itu merambatnya tuh ada yang secara horizontal, ada yang secara vertikal. Ini penjalaran gelombang. Jadi si gelombang tuh kayak Mbak gini Mbak ini kalau Mbak pernah punya selang air kan, air ya, nyuci mobil lurus aja. Tapi kalau ini enggak, ini dimainkan ya. Jadi ada yang vertikal atau main horizontal enggak juga gitu. Nah itu Mbak. Ini pendekatan secara ini ya, secara ininya. Nah, secara begitu Mbak main air ke kena suatu objek kendaraan, lalu hemburannya itu air itu dipantul kembali, Mbak. Nah, sistem perambatannya itu ada yang secara ditransmitkan secara vertikal,
lalu ada vertikal, lalu di receive secara vertikal juga. Itu sebutnya VV. Itu konsep dipolarisasi. Kalau di orang elektro itu bisa lihat ini Mas, bisa di apa? Ada alatnya itu bisa lihat ini gelombang itu bisa kelihatan nih juga, juga. Nah ini. Jadi bentar, saya coba transmit. Nah ini Pak, nih contohnya nih. Radar menghasilkan global elektromagnet arah medan listrik terhadap pada bidang yang tegak lurus pada alamat kondisi ini ya. Lihat Pak, dual polarization instrument. Nah yang biasanya sentinel apa pakai dual ya. Ditransmitkan secara H itu lihat. H lalu diterimanya secara bisa vertikal. Nah ini. Jadi sebetulnya cara perambatan itu Pak, perambatan itu Pak. Jadi di sensor itu punya rambat itu, jadi gelombang merambat itu nggak pernah lurus, Mbak. Jadi ada secara vertikal, ada secara horizontal. Nah, itu pertanyaan tadi, kapan menggunakan itu tergantung daripada topografi yang kita hadapin. Nah, jika topografinya itu relatif flat, datar, biasanya orang-orang itu menggunakan horizontal, Mbak. Nah, tapi begitu nanti areanya itu bervariasi, flat itu, orang menggunakan HV dan VH. Tuh. Itu Mbak, ini juga. Itu, jadi di konsep polarisasi ini juga. Nah, memang saran saya sih sebetulnya pada nanti kami diskusi, udahlah nanti diskusi, buka data, main-main lah di data ini. Kita lihat gelombang VV ini apa ini juga. Memang secara mata nggak bisa dibedakan, Mbak. Ini kayak gini, Mbak. Si band HH, apa yang bisa bedakan dengan VV-nya juga? Hampir secara mata nggak bisa dibedakan, Mbak juga. Tapi kalau cari perhitungan, nah itu nanti di juga. Itu. Nah, oke. Secara contoh itu memang itunya memang di radar ini cukup complicated Pak, ini juga untuk apa? Untuk perhitungannya. Nah, yang paling gampang itu menghitung itu adalah contohnya menghitung ini. Nah, ini aja contoh, Mbak. Contohnya. Ini belum pakai perhitungan, Mbak. Belum pakai perhitungan. Kan kalau Mbak buka data yang kemarin tuh ada, kalau buka data sentinel kan hanya 2 polarisasi kan? Ya. Nah, ini sekarang kita bermain-main RGB aja dulu lah. Seperti Pak Julfikar bilang tadi, apabila yang bermain di optik, kita bermain di RGB dulu. Dah, nggak usah itu dulu. Atau menggunakan konsep band rationing, perbandingan band. Dah, itu aja dulu. Itu paling sederhana aja dulu. Kita mau mengekstrak bagian vegetasi atau kalau itulah sebut dengan apa ya? NDVI. Nah, ini. Sekarang bisa pakai NDVI. Ini paling contoh nih, paling kanan nih. Pada isi polarisasi HH, Mbak, isi. Green isi HV. Lalu red isi VV. Ini nampak. Nah, contohnya. Dah. Nah, udah gitu Pak, gimana? Nah, dari sini baru kita bikin segmentasi, klasifikasi. Caranya apa? Unsupervised yang paling gampang. Jadi kalau pakai supervised, ini lagi, jelimet lagi di room. Tapi unsupervised. Unsupervised itu dibagi aja, dibagi sekian sampai sekian desibel. Nah ini, kalau pakai unsupervised, Anda bisa gunakan ini, paling sederhana ini. Yang tadi di awal jelaskan sama saya ini apa tentang. Nah ini pernah saya melakukan yang nggak aja mungkin cara yang paling sederhana atau cara yang bodoh aja lah, sederhananya itu. Nah ini, Mbak. Saya bikin kayak gini aja. Sudah data itu dibikin dalam desibel, bikin kayak gini aja. Jika nilai itu di atas -5, maka ini.
Itu konsep-konsep segmentasinya. Jika nilai minus 1, 10 sampai 0, jadi ini. Nah ini. Jadi menggunakan ini, menggunakan threshold lah. Threshold, udah jadi Pak ini klasifikasi hitungannya. Ya, jadi pertama data dibikin dulu dalam bentuk desibel, nilai hamburan. Kan awal kan intensitas kita, lalu dikonversi dari intensitas menjadi desibel. Tadi rumusnya pakai log itu, dah, itu. Kalau di software nggak usah pakai itu, udah ada kliknya, klik jadi itu, udah juga. Tapi kita kan secara akademis kita bicarakan dulu tentang ini. Nah, terus bagaimana cara mengklasifikasi? Ini sederhana aja Pak, pakai ini aja dulu. Ini juga. Nanti kalau pakai yang bisa pakai itu rumusnya banyak. Ini pakai sederhana dulu. Saya pernah melakukan ini. Jika nilai di atas minus 5, maka ini daerah sebut apa ya? Sangat kasar. Jika nilai minus 10, 0, itu kasar. Jika, nah ini, jadi kekasaran berdasarkan ini Pak. Nah ini paling cara apa ya? Cara sederhana menjelaskan ini, mengklasifikasi segmentasi ini. Ya, ini salah satu yang paling sederhana Pak juga. Nah baru tadi menggunakan si Pauli, dia menggunakan mekanisme hamburan yang menggunakan matrik maknya juga untuk ini. Nah ini Pak juga sederhana juga. Anda lakukan ini sekarang juga untuk ini. Nah itu ayo nanti setelah ini saya pandu lah untuk ini. Bisa ini juga. Atau menggunakan RVI, ya, radar vegetation index yang tadi. Bisa ini juga untuk ini. Ayo nanti kapan janjinya sama saya kita buka-buka pakai Pulsar Pro. Kita main-main di sini juga untuk ini. Di luar ini, silakan. Saya janjian sama saya, oke silakan. Welcome saya untuk itu juga. Bermain-main di sini untuk ini juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah gitu. Nah, kalau di sini kepanjangan menjelasin kelaklik-kelaklik, kelamaan nanti Anda ngerti problematik pulsa jebol nih juga ini. Bisa 2 jam, 3 jam nanti betah terus nih juga untuk ini tuh. Udah ini aja untuk ini tuh. Tapi kalau nanti mau, oke, kita buka di luar ini, di luar apa, nggak ada hubungan sama kuliah, silakan. Oke, Pak janjian, oke, saya nggak ada masalah juga. Selama ada waktu, oke, kita buka pelan-pelan tuh. Jadi memahami namanya Sinclair Matrix, Croft Matrix, si Pauli, ada semua di juga. Tadi pakai Pulsar Pro aja dulu. Di ini aja dulu lah, di download dulu, apa, di install Pulsar Pro-nya itu. Sederhana sekali juga. Begini. Baik Pak. Oke? Iya Pak, makasih Nah, tapi Pak. secara konsep seperti itu juga. Ya, mari. Baik Pak. Nanti mungkin bisa dibagi jadi Silakan tugas besar. teman-teman. Gimana Pak? Jadi tugas besar juga di polarimetrik bagus juga ya. Jadi dibagi ada yang ini tapi enggak lah. Ada yang interferometri dan ada yang polarimetri ya Pak. Jadi gitu kan semua kan jadi punya skill punya kemampuan yang bervariasi. Kita bicarakan lah. Welcome lah untuk ini. Iya. Kemarin banyak yang mengeluh Pak mengenai yang rencana tugas besar itu katanya laptopnya tidak kuat. Oh iya itu. Itu. Ya kasihan Pak itu juga. Kata-kata dari Pak. Mungkin dari Pak Rian komentarnya bagaimana Pak? Ya, memang tadinya kan gini. Apakah setiap dari sebanyak ini diinventarisir ya Mas dulu Mas? Ini juga laptop yang mampu siapa kan gitu. Nanti kita arahkan ya mau nggak mau kelompok atau gimana individu nggak ada gitu. Kalau ngakunya semua nggak punya yang laptop bagus sudah nggak bisa. Nah itu Pak. Kan itu. Nanti takutnya kalau dari kami Pak, saya sedang mengontak teman-teman di laboratorium untuk menginstalasi aplikasi Snap-nya. Jadi nanti adik-adik bisa akses di laboratorium kampus gitu Pak. Yang jumlah komputernya insya Allah ada 150 komputer, kita instalasi semua Snap gitu. Gak ada alasan buat bisa kan? Rencananya gak ada alasan seperti buat itu. Bisa kan? Tapi alasannya tadi kemarin ada yang bertanya juga kalau posisinya tidak di Lampung bagaimana? Udah. Enggak, sebetulnya gini, tujuan kami itu kan sebetulnya gini ya Pak, ini tolong mahasiswa dengar semua. Tujuan kami itu sebetulnya mau apa ya? Jadi mata kuliah tuh ada kuliahnya, teorinya dapat, auto prosesnya dapat kan gitu Mas ya. Terus ada hasil Mas. Nah, itu apalagi deformasi kan kelihatan kan. Wah, udah. Coba deformasi ini masukin nanti dipajang di jurusan lain itu. Ya tata ruang lah apa. Itu kan masih juga kan gitu. Nah, itu aja gitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah waduh. Padahal ininya ada ini juga.
komputer ada, berarti nggak ada masalah kan komputer ini juga. Nah, tinggal ini juga. Masalahnya kalau satu lagi di kampung di mana? Nah, ini yang saya nanti kita bicarakan lagi mungkin. Tapi tujuan kita sebenarnya bukan mau ini, biar ini aja, biar apa ya, biar biar sesuatu itu contohnya kayak polarimetrik lah. Ya kita inilah kita eksplor, siapa tahu punya data nanti dari lapan datanya dari apa. Nggak apa-apa lah. Menggunakan FreeBND. Contoh, dicetak lah, dibikin di layout apa. Jadi di lab itu punya hasil karya ini Mas ya, hasil karya anak-anak kita gitu gitu. Ini juga gitu. Iya, Nah, betul sekali, itu Pak. kan apakah disebut dosa ya saya ngelakukan gitu. Salah. Nah, gitu lah Mas ini. Oke lah nanti kita kembali lagi lah Mas, mungkin kita nanti japrian dah untuk ini kemana untuk ini udah gitu. Ya Pak, saya sepertinya nanti tindak lanjutnya akan, karena kan saya pinginnya memberikan waktu yang lumayan lama untuk adik-adik mahasiswa dalam mengerjakannya. Jadi mungkin kalau tidak dalam pekan-pekan ini, di pekan depan kita kalau bisa sudah fix nanti tugas besarnya bagaimana, konsepnya. Yang Jadi itu aja sekiranya kalau sebenarnya belum pastikan ini iya. apa ya, yang kelompok atau individu kan sepertinya Pak. Jadi nanti habis ini mungkin habis ini saya meminta adik-adik mahasiswa untuk bisa melist kira-kira ya harapannya kalau bisa jujur ya, artinya laptop siapa yang betul sekiranya Mas. merasa Sebenarnya dapat. buat adik-adik kita juga kan sebenarnya bukan ini ya. Nah, ya sebetulnya itu Pak. Larinya ke sana. Sebenarnya untuk kebaikan kita semua juga gitu. Kan, Sebetulnya. kalau maunya Makanya hanya cari nilai aja sih rasanya bukan ini ya gitu loh. Lah. Nilai ya itu betul aja. betul Tapi Pak. kalau udah nilai bagus, skill bagus, itu kan hidup ya. Wah, lulusan ITERA ini ternyata radarnya jago. Wah, senang juga kan punya kebanggaan kan itu juga kan itu. Ya kan. Ya betul betul. Itu aja sebenarnya saya opsi Artinya ke sana sih, nggak lebih itu juga. betul. Sama Pak, saya juga niatnya adalah ke sana untuk memberikan ajang bagi adik-adik untuk juga berlatih, tidak hanya mengenal konsep tapi juga mengenal Nah, itu. Ya betul. realisasi di lapangannya. Jadi mungkin setelah ini langsung saja ya, sebelum saya ingin menyampaikan tugas besarnya, tapi karena sepertinya belum bisa, jadi tolong di list saja adik-adik yang merasa laptopnya kuat atau bagaimana nanti di list agar menjadi keputusan mau dikelompokkan setiap kelompok 2 orang atau nanti individu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, saya tetap akan meminta laboratorium untuk menginstall Snap di seluruh komputer di laboratorium. Gampang kok. Kalau itu pasti insya Allah. Gampang itu masih, gampang. Open source mah gampang loh. Sangat mudah insya Allah. Ya betul. Kalau yang crack-crackan itu problem Mas. Kalau crack-crackan itu gagal harus diformat. Kalau itu mah enggak lah, itu mah udah berapa itu simpelnya juga. Satu ini. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang ditanyakan sebelum ini? Ya. Silakan adik-adik sekalian. Izin Mungkin bertanya, ada yang Pak. ingin bertanya. Ya silakan Mega. Izin bertanya mengenai ini Pak. Tadi kan Bapak menjawab pertanyaan Cilia kalau penggunaan HH atau VV itu tergantung karakteristik topografinya. Nah, itu tuh cara kita mengetahui topografinya itu bagaimana tuh cocok pakai vertikal apa horizontal tuh kalau ini ya Pak, kalau misalnya dia kayak pegunungan atau yang banyak bukit-bukit itu pakai yang vertikal, kalau yang landai atau datar tuh pakai horizontal atau gimana ya Pak? Betul, itu. Nah, kalau Anda nanyanya bagaimana mengecek kondisi topografi ya gampang. Sekarang kan buka SRTM, simpel kan. Itu kan. Cek SRTM. Nah, sekarang udah open SRTM. Kebangetan anak-anak ITERA, geometria, Pak bagaimana cara SRTM? Waduh, udah, SRTM udah umum lah. Cari SRTM, buka di Global Mapper, udah simple, kelihatan itu. Oh, ini variasinya 100 sampai 1000, wah, sampai 1500, udah berarti variasinya kan gitu. Oh ternyata ini 0 sampai 200, 300 berarti landai itu juga kan gitu. Nah itu aja, kan gitu. Itu nanti juga Anda kan kalau nggak salah menurunkan DEM itu ada estimasi apa perkiraan data itu ketinggi, ada ini juga gitu. Nah jadi lihatnya di situ aja. Ada area of interest Anda. Sebut AOI ya. AOI itu udah namanya baku umum ya. Area of interest. AOI Anda masukkan, udah bikin di itu, plug aja di situ, lihat itunya sekarang di Google aja kelihatan juga. Cek. Oh ternyata daerah saya flat. Dah. Tuh.
Kalau flat ya sudah, gunakan HH lah, udah itu juga. Itu. Nah, makanya namun sayangnya yang namanya datanya yang open source itu kebanyakan datanya itu nggak lengkap. Kalau nggak salah Vivi dengan VH kalau nggak salah, atau Vivi dengan HH kalau Sentinel, lupa juga. Karena ya itu namanya data gratis, udah gratis kita minta lebih lagi juga kan itu juga. Nah itu Mbak ini juga. Jadi Mbak lihatnya itu aja Mbak ini juga. Gitu. Nah, seberapa sensitifnya itu sebetulnya bahan kajian Mbak juga ini juga. Kalau saya kemarin kekasaran itu Hafiz itu memang lebih teliti dibanding dengan VP atau H. Kebetulan daerahnya bervariasi. Tuh. Berapa ketelitiannya? Nah itu tugas kita neliti itu juga. Gitu. Siapa tahu nanti ternyata dengan Sentinel, enggak Pak, ternyata VV lebih bagus. Ya udah kita, kenapa faktornya juga kan itu. Sudutnya berapa sudutnya? Kan gitu. Nah itu, ada faktornya juga. Ternyata sudutnya, coba Mbak kalau lihat di jurnal, orang meneliti sudut aja 20 sampai 30 dihitung. Sensitivitas penetrasi itu digunakan sudut berapa juga. Nah itu, tidak hanya polarisasi aja Mbak, dari panjang gelombang, dari sudutnya. Coba kalau sekarang satu daerah Mbak punya C-band, satu punya L-band, satu punya X-band. Jadi judul itu. Ya, X-band pakai HH, C-band pakai HH, terus L-band pakai HH, teliti. Backscatternya aja teliti, Mbak. Begitu juga. Lalu udah gitu C-bandnya pakai VV. Variasikan polarisasinya. Nah itu. Nah itu maknya juga. Nah berapa ini saya nggak range-nya nggak terkenal tiap kali juga saya juga belum tahu Sentinel itu berapa sudutnya ini juga. Jadi pengaruhnya kan ada yang bilang tadi beberapa yang mempengaruhi polarisasi atau nilai hambur backscatter itu adalah panjang gelombang. Yang kedua sudut pengamatan incident angle. Yang ketiga tentang polarisasi. Nah itu. Jadi tidak hanya satu sisi saja juga gitu. Barangkali bisa aja ternyata VV lebih bagus Pak ya. Ternyata sudut Anda ini sudut lancip. Bagus. Gitu. Ya. Karena saya tadi berbicara mengenai polarisasi, jadi saya lebih cenderungnya ke polarisasi, tapi sebenarnya faktor-faktor banyak sekali. Pak, ternyata limit ya radar. Iya ya, radar seperti ini juga gitu. Tapi di balik limit itu ternyata data banyak dieksplor karena salah satunya daerah kita daerah awan, mau nggak mau kita suka atau disuka ya kerjakan di radar untuk ini juga gitu. Oke? Makanya ngambil radar aja, kamu nanti bisa ke Jepang juga, kalau Sumagang di sana juga, Pak Josefa di sana itu juga, itu. Ada ITERA yang di sana juga kan itu. Ya siapa tahu lah ada kunjungan, saya diajak juga ke sana juga, saya kangen juga ke sana itu juga. Nanti nggak pada make kunjungan kita bisa aja kan kunjungan ke lab Pak Josefa sana, Siba. Ternyata DLB kayak saya diajak ke sana, oh saya mau Mas juga Mas. Saya mau juga. Kenapa enggak itu juga gitu. Iya sekarang Pak. kan di tempatnya ITERA ini karena kan luar biasa juga kan selalu internasional tuh seminar internasional luar biasa untuk ini. Oke, ya Mbak Mega gitu Mbak Mega ya. Alhamdulillah. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, siap. Yuk, Mangga, mungkin ada lagi satu. Biasanya udah kuliah tuh Mas sampai Lagi? malam banyak yang nanya Mas. Banyak yang nanya ke saya tuh Mas. Bagus itu. Jadi setelah kuliah, Pak izin bertanya tadi nyambung Mas juga. Sampai malam biasanya juga. Nah, silakan. Alhamdulillah. Silakan Karti. Izin bertanya Pak, tadi kan dengan menggunakan teknik polimetri ada yang menggunakan citra alos Pak. Nah, kira-kira dengan citra alos ini yang bisa dengan memanfaatkan citra alos ini kita bisa memonitoring apa aja Pak dengan teknik polimetri. Terus kelebihannya menggunakan teknik polimetri dengan yang lain, dengan teknik yang lain itu kira-kira bagaimana Pak? Oke, gini Mbak. Citra alos. Semua data radar, baik X-band, L-band, C-band, semua sama bisa mengekstrak salah satunya biomasa untuk untuk kelembaban, kekasaran, macam-macam banyak juga. Termasuk klasifikasi lahan bisa itu, bisa. Hanya ini panjang gelombang mempengaruhi tingkat kedalaman penetrasi itu. Itu dulu ya Mbak ya. Contoh Mbak, Mbak mau monitoring sekarang fase pertumbuhan tanaman padi. Jangan kaget Anda kalau menggunakan L-band. Ternyata vegetasi hampir nggak nampak. Kenapa? Karena penetrasinya
hampir nembus ke vegetasi. Gitu, Pak. Nah, jadi bisanya apa? Nah, kebanyakan nih orang geologi itu menggunakan L-band. Kenapa? Dia tidak perlu repot-repot menghilangkan unsur vegetasinya. Itu. Nah, itu dulu Pak ya juga. Jadi, nah dulu gini, dulu waktu saya disertasi, pembimbing saya tuh orang geologi. Dia senang L-band. Jadi Parian, karena dia masih muda sekali, 31 tahun udah doktor juga. Parian, Andani kalau saya beda sama Andani meneliti di atas permukaan tanah. Kalau saya orang geologi butuhnya informasi dari tanah ke bawah. Nah, langsung tantangan, bisa nggak Anda mengkorelasikan, mempelajari fenomena di atas tanah, tapi untuk menghitung yang ada di dalam tanah? Wah, itu sampai sekarang belum ada yang ngambil itu masih juga. Jadi mempelajari fenomena di permukaan untuk menghitung kandungan yang ada di dalam juga. Nah itu Mbaknya juga. Jadi saya ilustrasi juga. Nah, oke. Bedanya polarimetrik dengan tidak polarimetrik. Oke, sekarang Mbak gitu. Sekarang Mbak mau menghitung tanpa polarimetrik sekarang. Ya sudah, kalau namanya menghitung kayak gini aja nih yang di slide-nya nih. Ini nggak menggunakan polarimetrik, ini hanya dari nilai hambur aja. Nilai hambur sudahnya nilai dibedakan, udah segini aja udah juga. Jadi kalau nggak belajar dengan polarimetrik, ya sensitivitas ngebedakan objek satu objek lain terbatas, Mbak. Itu. Jadi kalau pakai polarimetrik, karena polarimetrik itu ada lagi sebutan anisotropi, ada yang sebutan entropi. Jadi sudutnya hamburan aja dihitung, Mbak. Jadi berapa besar sudut, dibikin sudut, Mbak. Jadi transmit langsung dibalikan. Sudutnya Mbak dihitung tuh, udah bukan nilai mulai sudutnya dihitung. Jadi klasifikasi berdasarkan sudut hamburan atau kerapatan hamburannya juga. Nah itu. Jadi betapa namanya di polarimetrik itu, jadi mekanisme hamburan itu dihitung, dieksplor untuk membedakan objek satu objek lainnya. Tidak hanya vegetasi saja, Pak. Batuan pun sudah bisa dilakukan secara polarimetrik. Nah itu. Oke, Mbak? Nah, kalau Mbak nanti penasaran, nah silakan terbuka. Saya juga banyak yang makanya tak bilang banyak yang itu, oh silakan. Pak, lagi ini Pak, boleh Pak? Oh silakan. Oke. Udah, saya kadang udah Zoom aja pakai Zoom lah. Atau pakai apa? Kamu undang saya. Oke. Ada yang 10 malam, ada mah jam 10 malam. Pak, maaf saya mengganggu jam 11 malam. Ya kamu ganggu jam 11 malam. Udah nggak apa-apa juga gitu. Udah, ya welcome aja lah. Saya senang aja juga kalau ada ini apa yang saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa kita sama-sama pelajari kan gitu aja. Saya juga bukan malaikat juga, ada kelemahan, sama-sama lah kita belajar juga untuk ini juga. Jadi kalau sesuatu baru, oke, sama-sama pelajari itu juga. Nah, jadi penelitian juga. Ya berarti gitu ya juga. Saya rasa mungkin nanti siapa nggak apa-apa lah, mau kapan juga Pak, kita sesi belajar ini Pak polarimetrik. Ayo, silakan ayo. Saya senang juga. Kapan juga. Sejam 2 jam boleh lah, welcome. Mau Pak usah malam minggu ya boleh lah kalau itu juga. Saya kan nggak ngapel kalau malam minggu ini juga kan itu juga. Boleh lah. Boleh kita sama-sama buka inilah, buka apa ya? Sama-sama inilah. Jadi kalau mau open kapan gitu juga, apapun namanya lah, sama-sama lah. Nah itu nanti apakah di kampus kemana ya tinggal pulsanya aja kuat 2 jam 3 jam udah klik sini udah selintas dah dulu besok mana lagi boleh saya senang lah untuk ini juga welcome. Jadi nanti lebih itu lagi yang karena saya belum pernah bimbing yang polarimetrik belum pernah gitu. Nah sama-sama lah. Nanti kita bagaimana sinkrometrik apa, koherensimetrik seperti apa. Yuk kita ini juga. Nah dari situ monggo ngembangkan sendiri lah. Silakan. Terbuka itu juga. Silakan. Mungkin ada lagi yang masih ingin bertanya. Pak izin bertanya Pak. Silakan Anas. Oh silakan. Saya agak penasaran dengan yang disebut dekomposisi Pak. Kan tadi dikatakan untuk memisahkan mekanisme dari objek hamburan ya Pak ya. Nah maksudnya dari memisahkan itu kayak mana ya Pak ya? Nah gini Pak. Kan hamburan tuh berbagai macam-macam. Kan ada yang volume ya. Kan ada mekanisme hamburan ya. Volume itu biasanya vegetasi volume, dihedral dan seterusnya. Itu kan gitu Pak. Ya kan?
Nah, ini tuh sekarang biasanya kita main band ya, di optik tuh band. Band 5, band 4, band 3. Band 5 sensitif terhadap vegetasi, band 4 tanah, 2 air. Itu. Lalu digabung jadi satu, Mbak. Ya. Nah, ini sekarang istilahnya disebut dengan dekomposisi. Bukan band, tapi mekanisme hamburan. Yang dihedral mana? Masukkan ke red. Yang namanya volume mana? Mekanisme hamburannya. Yang namanya double bonds mana? Nah, itu. Lalu digabung jadi satu juga. Nah, itu disebut dengan teori dekomposisi juga. Jadi menggabungkan dengan mekanisme hamburan jadi satu kesatuan itu. Itulah, Pak. Jadi kalau di optik, Anda kan optik sekarang main di Lenset. Saya mau analisis lahan pakai band berapa? Kenapa band 5? Karena band 5 sensitif untuk vegetasi. Nah, kalau di dekomposisi, ini bahasa senang. Kenapa saya menggunakan volume? Karena saya ingin mengetahui padi yang berkembang. Menggunakan volume itunya. Masukin band apa? Red volume. Yang tadi kan ada HH, VV, segala macam juga. Ada lagi dihedral, pakai apa lagi? Nah, ini juga. Itu dekomposisi. Itu yang paling sederhana. Nah, tadi mengenai coherence matrix, menggunakan yang pakai variance, itu menggunakan T11. Nah, itu lebih didetailkan lagi juga. Jadi namanya double bounds, pakai SH kuadrat, kurangin berapa ini juga. Itu dibikin ininya, formulasi untuk ini juga gitu. Untuk ini juga. Sorry, saya cut dulu. Kenapa, Mas? Nanti aku mau sama Mas Rian aja. Iya. Oke, silakan. Itu Mas ya, tunggu ya. Oke. Iya, Pak. Lagi? Jadi maksudnya itu ini ya, Pak. Jadi kalau misalkan kita sedang identifikasi lahan sawah, jadi kita bisa memisahkan antara vegetasi dengan surface dari tanahnya itu ya, Pak ya? Oh, bahkan sampai fase pertumbuhan tanaman padi bisa dipisahkan, Mas. Fasenya. Contoh gini, kan padi itu paling dibagi, pokoknya bagi 3 ya fasenya. Fase vegetatif, fase generatif, dan fase reproduktif, ya kan? Iya, Pak. Fase berair aja contohnya, Mas. Kan istilah di pertanian itu istilahnya fase macak-macak, fase flooding, ya kan? Fase flooding, itu udah bisa sama surface scattering, Mas. Surface scattering. Mana daerahnya surface udah kelihatan, Masnya juga. Oke, begitu fase vegetatif, pakai pakai mekanisme hamburan yang volume atau yang dihidral atau double bounce. Nanti yang namanya udah masuk mau panen, pakai yang volume. Itu gabung jadi satu, Mas. Itu loh. Sama dengan di optik gitu. Kenapa kita menggunakan multiband? Kenapa kita menggunakan multiband? Karena band 5, bahkan ada yang sampai hiperspektral. Apa menggunakan prinsip komponen analisis, 7 band dijadikan satu, dijadikan hanya 3 gitu. Jadi semakin banyak band itu semakin, nah ini sekarang bukan band istilahnya, disebut dengan polarimetrik. Nah, penggabungan itu disebut dengan dekomposisi juga. Jadi menggabungkan beberapa mekanisme hamburan untuk mengekstrak informasi. Itu Mas juga. Ini yang saya coba Mas dengan bahasa sederhana lah seperti itu juga. Dikaitkan disamakan dengan teori di optik ini juga itu. Itu. Nanti ada lagi, bagaimana Pak mengekstrak kelembaban? Wah, itu ada lagi, cerita lagi juga. Kita bermain itu jadi judul itu. Kelembaban bisa nih juga. Kelembaban, ke kosasida, banyak lagi juga. Ini juga. Nah itu. Oke, Mas? Iya, Pak. Nah, nanti baru namanya, oh begini ya. Itu makanya tidak kenal maka tak sayang makanya. Ayo kita bermain-main itu. Kapan? Saya inilah. Begitu ada waktu, silakan lah. Nanti melalui Mas Julfikar, silakan. Kalian, oke, siap, nggak ada masalah, Mas. Nggak hubung sama ITERA, saya nggak ada itu. Nggak usah absen-absen. Lanjut pokoknya juga itu. Kalau lagi offline, Mas, saya cukup si kopi jadi, Mas, juga, Mas. Minum kopi jadi. Nggak canda, Mas, canda. Oke lah, kalau ada waktu, oke, saya senang lah itu. Oke, sama-sama untuk ini, sama satu ini. Nanti caranya orang yang mengoperate, baru saya akan inikan. Atau saya bikin modul-modul dikit lah. Gitu. Dah. Kita belajar polarimetrik juga. Kasih 5-6 slide jadi. Dah. Gini udah. Nanti selanjutnya improve sendiri lah itu juga.
insya Allah saya bisa ini. Ini kalau polarimetrik begitu lama, kalau interferometri lama nunggunya Mas. Monggo lah, udah banyak untuk ini apa? Untuk ini. Namun saya yang udah dibimbing saya itu sebetulnya udah diminta ini Mas Julfikar, sudah diminta yang dibimbing saya itu bikin modul ya Pak. Ya, sampai sekarang nggak tahu Mas, belum ada yang juga. Nggak apa-apa bikin modul sama-sama tulis untuk ini juga. Kan buat adik-adiknya nih, seperti ini loh ini juga udah jadi Iya, juga. harusnya begitu, betul. Iya. Karena kalau sebelum ininya, Pak, maaf Pak, mau judisium boleh nggak tanda tangan digital? Karena gini-gini, kalau ngirim mohon maaf Pak. Oke, silakan. Tapi tolong ya, siap Pak, saya janji Pak, siap. Alhamdulillah Mas, nggak ada sampai sekarang nih, menghilang semua. Padahal sebetulnya tujuannya buat adik-adik sendiri, bukan buat saya sih sebetulnya. Saya nggak perlu. Tapi kalau saya bikin lagi kan sebetulnya jadi saya ini aja, orang saya juga soal minta ke Mas Julfikar, waktunya aja saya nggak ini. Betul. Aja sih sebetulnya. Nah, kalau ini kan dengan capture kan screenshot. Nah, jadi adik-adiknya tinggal klik ini kan turun temurun ini juga ilmunya kan gitu. Harusnya begitu Pak. Betul. Ya, nggak apa-apa dibukukan aja versi pertama, versi kedua, nanti lama-lama kan ini punya ini lah. Oke? Nanti saya tunggu lah, nggak apa-apa Mas, silakan kalau mau itu welcome lah untuk kita belajar polarimetrik. Siap. Ya Pak. Silakan mungkin terakhir satu lagi, apakah ada yang masih ingin bertanya? Pak, ini bertanya. Ada sekalian. Ya, silakan Sabrina. Halo. Iya, Pak. Ya, silakan Sabrina. Nah, untuk ini sih, Pak. Kan biasanya satuan untuk bunyi itu kan menggunakan satuan desibel. Nah, yang saya bingungkan itu untuk koefisien yang backscattering itu, Pak. Kenapa disimpan dalam satuan desibel? Terima kasih, Pak. Waduh, satuan itu kenapa desibel ya? Nah, itu pertanyaan menarik juga saya juga. Nah, desibel sama dengan ini ya. Jadi satu kekuatan pantulan itu memang dalam desibel itu sama dengan kekuatan terang listrik dalam flux. Nah, juga itu. Itu memang udah orang-orang elektro lah, gawe orang elektro itu ya di ini kan dalam desibel juga gitu. Jadi pantulan itu udah dikonversi dan hitungannya udah dalam satuannya desibel juga. Kekuatan energi itu kan macam-macam ya, kekuatan energi itu kan macam-macam ya juga. Bisa dalam bentuk kilowatt nah tapi dengan namanya pantulan yang energi yang namanya berpantul-pantul itu dia satuannya kayak suara juga pakai desibel juga gitu. Kenapa suara? Karena ada pantulan, suara itu tidak langsung direct secara itu juga. Ini secara teori elektro itu kenapa desibel itu yang namanya sesuatu yang bergema itu ya, gema mantul. Sinyal juga mantul kan itu juga. Nah, itu biasanya energi yang sudah ada tidak murni itu menggunakan desibel juga. Itu aja sebetulnya juga gitu. Bisa nggak nanti satuannya nggak ada desibel? Bisa. Anda jangan kaget nanti. Ini desibel tuh nanti yang data itu minus loh. Nanti ada perhitungan log minus error itu. Nah, seru ini. Kenapa? Gimana caranya mengetahui? Nanti ada ini juga. Itu juga. Itu minus rata-rata minus itu rata-rata juga. Kebanyakan minusnya juga untuk ini. Saat Anda menggunakan formulasi log sekian diminuskan udah error itu untuk ini juga. Untuk ini. Ya, jadi menurut saya tuh kekuatan energi kan energi itu kan sebenarnya energi pantulan ya. Pantulan ada itu juga. Karena ada koefisien berarti perbandingan antara yang diterima dengan dipantulkan kan. Energi yang diterima dengan yang dipantulkan kan yang ditransmit perbandingan. Itu kan berarti itu. Nah, itu ada itu biasanya dalam bentuk desibel kan juga. Kan itu. Sama dengan kenapa nanti dalam watt ya kebetulan yang dari yang itunya adalah orang yang namanya si James Watt itu juga. Watt itu jadi energi juga, larinya ke energi juga untuk ini itu. Energi bisa joule, bisa apa juga. Nah, tapi biasanya pantulan-pantulan dengan namanya energi itu satuannya biasanya dalam desibel juga gitu. Oke, Pak? Gimana? Baik, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sama-sama. Monggo mungkin apakah ada dibuka pertanyaan lagi Pak Rian atau gimana? Sudah jam 15.42. Oke. Tapi silakan Pak, mungkin kalau silakan adik-adik mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi masih membuka pertanyaan.
Monggo, ada sekalian, ada yang mungkin mau bertanya? Saya Pak izin bertanya Pak. Oh silakan Dava. Dava Pak. Iya, silakan Dava. Iya Pak. Silakan Dava. Monggo silakan, apa yang mau ditanyakan Dava? Tadi Pak yang mengenai polarimetri. Ya Pak, halo? Ya. Ya, halo. Halo Pak. Apakah sudah terdengar? Ya, halo. Jaringan saya Pak kurang jelas Pak, maaf Pak. Agak itu ya, iya. Dicoba Pak, yang saya tanyakan mengenai PPT mengenai polarimetri Pak. Nah itu dijelas di PPT itu mengenai ada yang perbedaan warna Pak dari apa ini 0 meter kubik hektar sampai 325 meter kubik per hektar. Nah itu disebabkan dari hamburan saja atau dari interferometri Pak, karena adanya perbedaan nilai fase yang dihasilkan gitu Pak. Oke Mas, sebetulnya ada satu lagi Mas ya. Ini kan kita belajar polarimetrik Mas. Satu lagi ada sebutnya polinsar Mas. Polarimetrik interferometrik. Nah ini lebih seru lagi Mas. Ini nggak, sebetulnya di slide ini udah ada Mas. Nah itu salah satunya polinsar itu bisa menghitung biomasa Mas. Biomasa itu juga, biomasa itu butuh volume. Kalau ada volume kan satuan volume itu besar, ada unsur tinggi. Unsur tingginya itu diambil dari data interferometrik. Nah, seru lagi. Jadi polinsar, polarimetrik interferometrik. Nah ini. Jadi itu yang belum sempat saya bahas juga Mas. Nah yang tadi itu jelaskan itu menggunakan salah satunya polinsar. Jadi pakai fase Mas. Itu juga jelas. Jadi ketinggiannya menggunakan yang pernah dijelaskan sebelumnya, interferometri. Data lahannya, data hamburannya dari polarimetrik gabung Mas. Polarimetri, polinsar ini juga. Jadi itu ada polarimetrik, ada polinsar ini juga. Nanti softwarenya pakai sana tadi pakai POSAPRO juga sama udah juga jadi untuk ini. Karena POSAPRO dan NES maupun Snap gabung itu, jadi satu itu. Klik, kalau Anda bagus Snap, begitu masuk polarimetrik dia nyambung ke POSAPRO. Itu juga. Jadi link gitu, link semua juga. Itu kan ESA yang punya juga gitu. Jadi kalau nanti ada mempelajari yang POSAPRO itu sama udah pelajari dari Snap juga sama aja untuk ini juga gitu. Nah itu Mas yang saya jelasin. Cuma ini nggak sampai ke sana dulu tadi ini. Tapi kalau di slide-nya saya udah ini, sudah di set belakang ada juga. Ada ini. Udah itu. Sudah ada ini juga. Untuk ini. Ya. Itu mungkin yang bisa saya ini Mas. Jadi kita nanti larinya ke polarinsar juga untuk ini. Oke, lagi? Silakan. Terakhir mungkin, monggo. Halo. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya. Sepertinya sudah cukup Pak Rian mungkin. Siap. Oke, mungkin terima kasih Pak Zulfikar yang sudah memanage waktunya. Ya Pak, terima kasih. Udah ini silakan kalau ada yang mau diskusi di ini boleh welcome selama waktu saya matching. Ada yang mau Pak saya hanya tanya-tanya saja. Oh boleh Pak, tanya-tanya juga gitu. Ada yang bilang Pak boleh nggak saya tanya-tanya dulu? Oh boleh Mbak. Bilang mau tanya rekening atau apa saya ada juga silakan. Mau tanya saya masih bujangan atau apa saya boleh juga tanggal lahir itu. Oh enggak Pak, nanya apa gitu. Saya candain aja karena nanyanya udah jam 9 malam. Malah iterannya oke nggak apa-apa juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sampai ini. Saya pun manusia ada banyak kekurangan, pun masih belajar. Tapi kalau ada yang masukan atau sama untuk kita kolaborasi, saya dengan senang hati ini.
Karena memang radar ini terus terang aja complicated sekali Mas, ininya apa, belajar sinyalnya, sensornya, terus terang aja gitu. Ini juga, aduh mana nih yang mau dimasukin untuk juga ini sekali ya. Saya ingat dulu waktu belajar ini Mas, di sana waktu dengan Pak Yosepat itu belajar tentang ini aja, tentang konsep sinyal aja. Dia kan orang elektro, saya bingung aja. Rumusnya cacing semua Mas, terus terang Mas. Ada yang aduh, apa delta terbalik apa, dia lotok aja juga papan tulis udah bingung aja juga gitu dia. Udah pusing ya juga udah ini juga gitu. Nah, itu jadi memang kan di radar ini kan banyak belajar gelombang ya untuk ini juga di radarnya juga sensor seperti apa juga ini juga. Nah, oke lah. Jadi kalau udah nanya tentang itu juga saya juga harus banyak belajar lah, masih belum ada apa-apanya lah. Cuma apapun ini ya ilmu yang sedikit kita sampaikan lah, walaupun hanya ini dan bisa bermanfaat juga. Mungkin Mas Julfikar itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di apa ya, event bebas lah, event apa aja. Oke. Oke. Punten kok di mute. Terima kasih banyak Pak Rian atas waktu dan kesempatannya. Untuk adik-adik sekalian mungkin selanjutnya itu ya, saya minta tolong untuk disampaikan siap di list laptop-laptop yang bisa digunakan untuk tugas besar nanti untuk ditentukan kelompok atau individu. Itu saja mungkin dari kami, atau mungkin Pak Rian ada yang ingin ditambahkan Pak, monggo. Ya inilah mudah-mudahan ITERA nih jadi pusat radar di Indonesia ya. Amin. Amin Pak. Belum ada Mas. Iya betul. Kolaborasi lah sama Pak Jos gitu, kita buka lab radar lah untuk ini juga, kolaborasi juga sama ITERA itu, saya senang juga bisa ini. Jadi tiap semester ada atau dari musim panas ada mahasiswa kita dikirim ke sana Mas, belajar sana balik lagi sini gitu. Kenapa enggak juga gitu? Karena belum ada kalau pusatnya foto udara ITB Mas. Pusatnya UGM dulu ya, dulu ini juga ini. Tolong saya koreksi. Iya, Pak. Nah, terus pusat informasi Mas. Pusatnya radar belum ada Mas. Belum ada. Pusat pengkajian radar. Itu curi itu juga gitu. Malah Pak Jos malah ke UNS Masnya juga. Dia jadi pengajar di sana, guru besar di sana UNS. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa. Karena mungkin kan asalnya juga dari Solo, Pak. Iya, dia kan mengembangkan sekolah pramedita, UNS. Tapi kan nggak apa-apa, kita kan bukan itunya pusat ciri khas. Oh, ITERA nih radarnya, itu. Itulah harapan saya gitu juga. Sesuatu yang bagus kan apa-apa kan itu juga inilah. Betul Pak. Pelan-pelan insya Allah nanti bisa. Terus yang satu yang kedua juga ini ada banyak buku-buku radar ya. Mungkin kalau ke depannya kita coba-coba tugas mahasiswa translate. Kan buku radar dalam versi bahasa Indonesia masih jarang Mas. Nah, mungkin Mas ada buku siapa, bikinlah ini juga. Nah itu kan jadi buat turun-temurun tuh di ini juga punya itu. Kayak Lelisan Kepler itu kan punya UGM, kan Masnya juga kan? Iya. Buku radar versi Indonesia belum ada Mas, belum ada yang bikin Mas. Belum. Sama-sama ini juga, Nah itulah kebanyakan obsesi saya Mas untuk ini juga. Tapi oke lah. Ya Pak Denny, semoga pelan-pelan bisa diwujudkan sembari satu persatu. Siap, oke, gitu aja mungkin Mas Julfikar. Terima kasih. Oke. Siap Bapak, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian atas waktu dan kesempatannya. Untuk adik-adik, seperti yang tadi saya sampaikan,